Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razakira Sulaiman, NPM 2020003 dari kelas DT 2020 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Asmara dari kelas DDT 20 Angkatan 2020 dengan nomor NPM 2020005. Sini kami akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi dalam penjualan online. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang dari perancangan kita, yaitu dengan hadirnya teknologi informasi yang memberikan dampak besar bagi kehidupan kita, kita akan tidak luput dari teknologi-teknologi informasi yang mungkin mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita gitu sebagai manusia maupun organisasi di dalam perusahaan. Nah, dengan hadirnya website dan didukung juga oleh internet, maka tidak sedikit juga perusahaan-perusahaan di luar sana yang menggunakan layanan media website dengan cara menjual produknya dalam sarana internet. Dan juga tidak sedikit perusahaan yang kesulitan untuk menjual produknya atau mempromosikan produknya ke daerah-daerah tertentu. Hal ini terjadi karena pihak toko atau perusahaan belum menggunakan layanan website yang terbatasnya media untuk promosi produk. Nah, dengan adanya aplikasi seperti Shopee mungkin atau Tokopedia atau website lain-lainnya yang menggunakan jaringan internet itu sangat menguntungkan untuk kita karena pada posisi penjual juga ketika mengiklankan sebuah barang atau jasanya konsumen akan merasa puas gitu dengan aplikasi yang mereka gunakan. Juga fitur-fitur yang seperti menilai atau mereview produk yang dijual oleh perusahaan itu akan menguntungkan untuk penjual dan juga ada kepuasan bagi pelanggan itu sendiri. Nah, untuk kasus yang kita ambil itu, kita menamakan toko kita toko fashion store, yaitu toko yang mempunyai visi itu sendiri. Ya, toko fashion store ini menjual barang-barang yang menggunakan cetakan digital, seperti kartu cetakan undangan atau kartu tabungan dan yang lainnya melalui website seperti Shopee mungkin dan juga kita menggunakan seperti Tokopedia dan lainnya juga melibatkan pengiriman online yang membutuhkan jasa kurir yang disediakan juga seperti Jana Express, Cepat, JNT dan jasa lainnya. Dalam pembeliannya juga konsumen dapat ingin memilih jasa kurir yang mana dan yang sesuai dengan tujuan dan alamatnya. Untuk sistem informasi penjualannya terdiri dari beberapa bagian, yaitu penjualan, pengolahan, dan stok barang, dan sebagai media promosi penjualan. Perancangan prosedur itu juga ada dalam tahap untuk mempercepat kinerja dari anggota toko fashion store. Dan untuk penjelasan flow map, diagram konteks, dan data flow diagramnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cindy. Silahkan. Baik, saya akan mencoba menjelaskan kasus flow map pembelanjaan barang berbasis online melalui aplikasi Shopee. Yang kita miliki itu toko fashion store. Jadi di sini perencanaannya yaitu dari mulai start dulu, lalu kemudian terdapat login ataupun sign-in. Lalu setelah itu jika sudah login maka akan selanjutnya bisa mencari barang. Tetapi jika Anda terdapat ada form sign atau register email ataupun yang lainnya. Setelah itu terakhir form utama. Nah, setelah itu kita bisa langsung pilih, ketik atau cari barang yang sedang ingin dipesan, check out ke keranjang, pilih quantity yang akan dibeli, dan juga harga yang menyesuaikan. Setelah itu,
Biasanya di dalam aplikasi Shopee itu terdapat pengecekan diskon ataupun cashback. Nah, di sini jika terdapat diskon atau cashback, form di situ akan disetujui. Setelah itu bisa langsung di check out. Setelah itu selesai. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan diagram konteksnya. Diagram konteks sistem informasi pemesanan barang melalui online. Di sini terdapat admin, konsumen, bagian keuangan, kurir, atau pengirim barang, dan juga pimpinan. Dari admin, di sini terdapat data admin, data barang, dan juga detail toko admin tersebut. Seperti detail toko itu tersebut menjual produk-produk seperti apa, dan juga selalu ready hari apa, dan seperti yang lainnya. Setelah itu, di bagian konsumennya terdapat data konsumen, selanjutnya terdapat data pesanan, setelah itu terdapat data transaksi. Setelah di situ kita lanjut ke bagian keuangan, di sini terdapat data harga dan juga data total harga tersebut. Di bagian keuangan ini, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kurir atau pengirim barang, karena biasanya konsumen membayar barang tersebut melalui online, seperti melalui Shopee dan via BRI dan sebagainya. Setelah itu kita akan pengemasan barang. Nah, di sini terdapat kurir yang akan mengirimkan barang. Di sini juga setelah itu lalu di sini laporan pemesanan tersebut akan dikirimkan ke pimpinan atau konfirmasi pesanan. Selanjutnya saya akan melanjutkan data flow diagram level 0. Di sini terdapat 1.0 pemesanan barang, dan di sini terdapat daftar dan detail pemesanan barang ataupun daftar pembelian barang. Setelah itu, masuk ke daftar pesanan melalui admin. Setelah itu terdapat faktur pesanan barang tersebut. Lalu selanjutnya pengemasan barang, terdapat data pesanan konsumen. Setelah itu, penyiapan barang dari konsumen yang dipesan, admin akan menyiapkannya. Setelah itu juga ada retur barang pesanan. Dari pengemasan barang, kita memperoleh daftar pemesanan barang. Nah, setelah itu, di 3.0 pengiriman barang, terdapat daftar data pengiriman barang. Biasanya di sini sudah membayar melalui online. Selanjutnya, admin akan mengirimkan jasa kurir yang dipilih konsumen seperti Si Cepat, JNT, JNE, ataupun yang lainnya. Setelah itu, selanjutnya pembuatan laporan konfirmasi di bagian 4.0. Di sini dilaporkan kepada pimpinan. Dan di sini biasanya jika barang tersebut sudah sampai di konsumen, data tersebut akan terkonfirmasi barang yang sudah dipesan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan data flow diagram level 1, proses yang ke-1. Di sini, di DFD level 1 ini, terdapat pemesanan ataupun check out barang. Nah, di sini biasanya terdapat konsumen yang memesan barang, lalu oleh admin disetujui. Setelah itu, daftar pesanan yang akan dibeli itu dikirimkan kepada konsumen. Setelah itu, admin mendapatkan data konsumen tersebut seperti sudah terkonfirmasi atau tidaknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data flow diagram level 1, proses yang kedua. Di sini terdapat beberapa yang harus dijelaskan seperti 2.1 pengemasan barang dan 2.2 input data dan resi pengemasannya. Untuk 2.1 pengemasan barang,
Di sini barang yang admin sudah menyetujui barang yang sudah dipesan atau barang yang sudah fix. Setelah itu terdapat faktur pemesanan, biasanya terdapat faktur. Setelah itu dilanjutkan oleh input data ataupun resip pengemasan. Biasanya terdapat resip pengemasan saat produk tersebut akan dikirimkan. Dan setelah itu terdapat data pesanan. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan data flow diagram level 1 proses yang ketiga. Proses yang ketiga ini proses yang terakhir, yaitu proses pembayaran pesanan. Biasanya konsumen melakukan pembayaran lewat transfer ataupun pembayaran lewat cash on delivery yang disetujui oleh admin tersebut dan juga akan dikonfirmasi oleh bagian keuangannya dan juga akan terdapat pemeriksaan apakah sudah membayar barang tersebut atau belum. Selanjutnya untuk tahap implementasi. Jadi tahap ini itu tahap yang merancang program atau aplikasi yang sudah dibuat untuk dijalankan pada sebuah software program beserta perangkat kerasnya, di mana itu mendukung program atau aplikasi tersebut. Itu implementasi pada perangkat lunaknya, sistem operasi Windows 8, lalu aplikasi Shopee, database MySQL, web server XMPP, bahasa program PHP dan HTML, lalu media web Google Chrome. Dan untuk implementasi pada perangkat kerasnya, kita menggunakan RAM sebesar 4 GB, juga monitor resolusi 15, terakhir keyboard dan juga mouse. Mungkin sekian presentasi kami dalam perancangan sistem informasi ini pada penjualan online. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, karena kita juga masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.